Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking Waduk Roti Klot di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan waduk ini ditargetkan akan selesai dibangun pada tahun 2018. Waduk adalah kebutuhan yang mendesak di daerah yang setiap tahunnya rawan kekeringan. Oleh karena itu, waduk merupakan salah satu kunci produksi pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan waduk menjadi 49 waduk selama 5 tahun. Pemerintah optimistis dalam 5 tahun ke depan target ini dapat tercapai. Dari keseluruhan target pembangunan waduk diperkirakan menelan investasi mencapai 29,4 triliun rupiah. Rencana dalam 5 tahun ke depan kita ingin membangun 30 waduk. Tetapi karena kita muter-muter di provinsi, kabupaten, kota, menjadi tambahnya 19 waduk, jadi 49 waduk yang ingin kita bangun dalam 5 tahun ke depan. Jadi kita 49 waduk, tahun depan akan dimulai 13 waduk. Rencana kemarin 11, ternyata lapangan menunjukkan bisa 13. Oke, 13. Tambahan anggarannya di APBNP, dan tidak ada masalah. Pemerintah mengejar target dalam pembangunan waduk karena berperan penting sebagai sumber pengairan pertanian. Pemerintah menilai selama ini kerusakan sistem irigasi menjadi kendala utama pertanian di Indonesia. Padahal jika sistem irigasi diperbaiki, produksi pertanian Indonesia dapat naik hingga 30%. Meski demikian, dikhawatirkan target pembangunan waduk tidak akan dapat tercapai, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan, seperti persoalan pembebasan lahan. Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking Waduk Roti Klot di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengejar target membangun 49 waduk yang telah dijanjikan Presiden Jokowi. Waduk itu berperan penting sebagai sumber pengairan pertanian di Indonesia. Meski demikian, target pemerintah dikhawatirkan sulit tercapai karena berbagai persoalan di lapangan. Untuk membahas hal itu sudah hadir di studio pakar tata air Universitas Indonesia Firdaus Ali, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat melalui SMS 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Saya langsung ke Pak Firdaus Ali. Pak, ini kalau kita bicara soal waduk, kalau ini targetnya kan boleh dong kalau saya bilang ini luar biasa, karena di zaman Pak SBY itu 10 tahun itu hanya 21 waduk yang bisa dibangun. Nah, sebelum dari targetnya yang ini terlalu mungkin optimistis, tapi seberapa penting sebetulnya proses pembangunan waduk-waduk ini di Indonesia untuk keadaan saat ini? Oke, saya kasih ilustrasi. Ya. Indonesia itu negara keempat terbesar populasi di dunia setelah China, India, kemudian Amerika. Oke, lalu kita lihat sekarang, kita hanya memiliki 284 waduk sampai tahun 2014 akhir. Kalau kita bandingkan dengan India punya 1.500, bandingkan dengan Jepang punya 3.000, bandingkan dengan Amerika punya 6.000, kalau membandingkan dengan China, mereka memiliki 20.000 waduk bendungan. Ya. Itu kan tapi wilayahnya kan luas juga memang. Oh iya, kan kita bicarakan tadi bahwa ya India, kemudian Jepang aja kan wilayah tidak seluas kita. Iya. Ya kan, kenapa? Karena mereka sangat concern dengan yang disebut dengan food security yang hanya bisa ditopang oleh water security. Ya, kembali ke kita hanya punya 284 waduk bendungan dengan total kapasitas tampung itu cuma sekitar 12,9 miliar meter kubik. Ya, kalau dibagi kemudian ya kapasitas tampung tadi dengan jumlah populasi kita katakan 252 juta jiwa. Ya, kita hanya baru mampu mengelola sekitar 50 meter kubik per kapita per tahun. Okay. Angka ini jauh di bawah Thailand 1.200. Dibandingkan dengan Ethiopia, kita cuma sedikit di atas Ethiopia gitu. Jadi sehingga kemudian kebutuhan untuk membangun waduk bendungan ini memang sebuah keharusan yang jangan lagi ditunda. Kenapa? Kita terlambat jauh sekali gitu. Okay. Sehingga saya katakan, ya kalau ada yang mengatakan bahwa ini sangat ambisius, sebetulnya tidak ambisius sebetulnya. Kenapa? Karena kita keluar dari keterpurukan atau ketertinggalan ini memang sudah mendesak. Memang harus segera direalisasikan artinya. Kalau target-target kalau perlu memang lebih dari 49 mungkin Pak. Oh, kalau saya boleh minta ya minimum dalam 5 tahun ke depan pemerintah itu membangun 87 waduk. 80. Ya, itu minimum. Kenapa? Karena bisa kita boost dari 50 meter kubik per kapita per tahun tadi bisa ke 86 ya
meter kubik per kapita per tahun itu akan lebih memperbaiki situasi yang ada. Oke, itu mungkin ilustrasi yang tadi itu boleh dong kalau misalkan banyak orang merasa apa namanya kurang optimistis bahwa ketahanan pangan kita itu akan bisa tercapai dengan apa namanya water security-nya itu juga masih jauh dari apa namanya harapan sebetulnya untuk bisa memenuhi food security tadi ya. Ya, sebetulnya tidak jauh dari harapan. Makanya kemudian kalau kita bisa menyelesaikan 29 dari 49 target tadi by 2019, kita akan bisa boost dari ya sekarang 12,9. Targetnya kan awal 30 tuh, tapi pas kemarin jadi ditambahin 19. Jadi 49 kan. Jadi 49. Yang kita ingin selesaikan mudah-mudahan by 2019 itu 29 selesai. Yang lainnya kan butuh waktu kan, nggak bisa selesai dalam waktu yang singkat gitu ya. Kalau kita bisa selesaikan 29, ya kita bisa dari 50 meter kubik per kapita per tahun bisa naik ke 56. Ya, untuk mencapai itu kemudian ke ya 68 tadi memang butuh menyelesaikan semuanya tadi gitu ya. Ini akan memperbaiki apa namanya suplai air bersih ya, butuh air baku ya, kemudian bisa memperbaiki jaminan pasokan untuk air industri dan otomatis kemudian bisa menambah jangkauan irigasi teknis dari 11% ke 19%. Ya, nah ini kalau kita bicara soal water security itu sangat dibutuhkan untuk food security. Kalau itu memang yang menjadi pertimbangannya, sebetulnya kan ada pertimbangan lain lagi. Misalkan untuk membuat sebuah waduk paling tidak bukan yang di Roti Klot, yang di Jati Gede ya. Itu kan banyak sekali perkampungan yang harusnya terendam jadinya karena kepentingan itu sebetulnya. Ada pertimbangan-pertimbangan lain bukan hanya sekedar dampak positifnya, tapi apa dampak-dampak negatif yang dihasilkan dengan waduk itu sebetulnya kan? Kan memutuskan membangun infrastruktur, terutama infrastruktur, ya apakah keairan atau kemudian connectivity, membangun jalan tol, tentunya kena kita berhitung, ya cost yang ditimbulkan, beban yang timbul dengan segala konsekuensi, ya lingkungan, kemudian sosialnya. Banyak hutan-hutan juga yang akhirnya menjadi kolam air sekarang. Plus dengan kemudian benefit yang kita gain. Ya, membangun bendungan waduk tadi itu tidak hanya memprovide air baku untuk air minum, baik domestik maupun industri, bukan hanya untuk irigasi semata, tapi juga termasuk mengendalikan daya rusak air tadi. Kenapa? Ya, situasi global akibat dampak dari perubahan iklim, kemudian tata ruang yang tidak beres, lalu kemudian ya konversi lahan yang luar biasa sekali. Ini menyebabkan kita mengalami ancaman potensi bencana hidrometeorologi yang semakin tinggi. Sehingga kita butuh membangun sistem pengendali tadi itu. Jadi kemudian kalau kita kalkulasi kerugian banjir, longsor, dan termasuk kemudian kemarau yang memang menimbulkan dampak ya air baku yang surut, kemudian lahan pertanian puso, tidak seberapa sebetulnya dibandingkan dengan ya masalah sosial dan termasuk lingkungan tadi. Kecil sekali. Kenapa? Karena memang memang sebuah keharusan. Kecuali ya beban populasi kita tidak sebesar ini dan kemudian ruang terbuka hijau kita, hutan kita, das kita masih baik, memang barangkali kita tidak perlu ke sana perginya. Sayangnya itu tidak kita punya ya. Sayang kita tidak punya. 70 tahun kita merdeka. Ya, saya bisa gambarkan Pak Rudi ya. 70 tahun kita merdeka, sampai saat ini kita baru mampu melayani 29% dari populasi kita dengan air bersih perpipaan. 47% di perkotaan, 11% di pedesaan. Kalau membandingkan dengan tetangga kita, wah kita sangat sedih sebetulnya. Ya katanya negara kaya raya, tapi kemudian kok tertinggal jauh dalam layanan infrastruktur untuk. Pak Firdaus, apa yang menjadi pertimbangan utama selain dampak positif yang akan dihasilkan, tapi apa yang biasanya akan menjadi penghambat dalam proses pembangunan waduk ini? Yang paling menjadi persoalan utama adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Ya, kenapa? Karena memang selama ini karena proses ganti rugi itu memakan waktu yang panjang, biaya sosialnya luar biasa, belum lagi kemudian teman-teman LSM NGO kemudian ikut kemudian kalau LSM NGO kan biasanya dampak sosialnya yang lebih diutamakan kan sebetulnya. Dan kemudian termasuk kemudian oknum yang juga memanfaatkan peluang. Oh, itu banyak juga yang bermain banyak. Karena yang sebetulnya
ganti rugi itu diganti rugi itu karena adanya campur kaki dari ya pihak-pihak yang tadi mengambil keuntungan di luar negeri. Saya kasih contoh di Amerika. Ya. Di sana kebijakan penggantian lahan itu bukan ganti rugi tapi ganti untung. Oke. Jadi kalau ada kemudian lahan yang tidak produktif, misalkan harganya per meter persegi misalkan $1, lalu kemudian mau dibangun misalkan infrastruktur misalkan highway. Itu dihitung ya ketika highway ini beroperasi ya lalu kemudian dalam 30 tahun berapa keuntungan ekonomi dan sebagainya lalu dibagikan dihitung mundur ke belakang lalu kemudian harga yang $1 tadi bisa jadi $3. Okay. Artinya apa? Orang yang kemudian lahannya dia serahkan untuk membangun infrastruktur publik tadi itu yang sebetulnya harga awalnya cuma $1, tapi dia dapat ganti untung lebih tinggi dari yang... Bukankah itu juga yang seharusnya dilakukan di dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia? Seharusnya demikian. Tapi kan kita menyadari... Sejak zaman Pak SBY itu kan istilahnya bukan ganti rugi lagi, tuh ganti untung, seperti Lapindo misalkan. Ya, benar. Makanya kemudian itu yang kita dorong saat ini. Tapi kan sekali lagi saya katakan tadi, udah ada kemauan pemerintah untuk melakukan proses penggantian ini dengan hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tetap juga di lapangan prosesnya tadi tidak semudah membalik telapak tangan. Okay. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Dan pemilik lahan itu kan sebetulnya adalah jadi korban. Oke, Pak Firdaus, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya.